Pembangunan Ibu Kota Nusantara, sedang berlangsung dengan pesat di tengah hutan Kalimantan. Ribuan pekerja dari seluruh penjuru negeri berkumpul di sana, mengubah hutan belantara menjadi kota yang megah. Namun, di balik semangat pembangunan itu, tersembunyi kegelisahan yang hanya dibicarakan di antara bisik-bisik pekerja saat malam tiba. Di suatu malam, Budi, seorang mandor proyek, baru saja selesai mengatur pekerjaan untuk hari berikutnya. Suara alat berat dan hiruk-pikuk proyek mulai mereda, digantikan oleh suara alam malam yang sunyi dan menyeramkan. Budi berjalan sendirian menuju baraknya, melewati jalan setapak yang diapit oleh hutan lebat. Udara malam terasa dingin dan lembab, seolah ada sesuatu yang mengintai dari balik pepohonan. Tiba-tiba, langkah Budi terhenti. Di depannya, di tengah jalan setapak yang gelap, tampak sosok seorang wanita berdiri memunggunginya. Wanita itu mengenakan pakaian tradisional Dayak. Rambut panjangnya terurai, namun anehnya, tubuhnya tampak melayang beberapa senti dari tanah. Jantung Budi berdegup kencang, tapi ia mencoba berpikir logis. Mungkin itu hanya pekerja wanita yang tersesat, pikirnya. "Bu, Anda baik-baik saja?" tanya Budi dengan suara bergetar. Namun, wanita itu tidak menjawab. Ia hanya berdiri di sana, membisu. Budi merasa ada yang tidak beres, tapi rasa ingin tahunya memaksa dia untuk mendekati sosok itu. Saat Budi melangkah lebih dekat, tiba-tiba sosok wanita itu berbalik. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan mulutnya menganga seperti ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Budi terdiam membeku, tidak bisa bergerak, seolah seluruh tubuhnya lumpuh. Ia merasa seperti ditarik ke dalam kegelapan yang dalam, ke dalam mata wanita itu yang seakan menghisap jiwanya. Namun, sebelum Budi sepenuhnya kehilangan kesadaran, suara jeritan keras dari arah barak terdengar, memecah keheningan malam. Sosok wanita itu menghilang seketika, meninggalkan Budi sendirian di tengah jalan setapak yang kini terasa begitu mencekam. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Budi berlari menuju barak. Keringat dingin mengucur deras di sekujur tubuhnya. Sesampainya di barak, suasana kacau. Seorang pekerja ditemukan tidak sadarkan diri di kamarnya. Mulutnya berbusa. Matanya terbuka lebar seperti melihat sesuatu yang sangat menakutkan. Para pekerja lain berkerumun, bingung dan ketakutan. Budi berusaha menenangkan dirinya, tetapi kejadian barusan membuatnya sadar bahwa ada sesuatu yang salah di tempat ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya, berita tentang insiden malam itu menyebar dengan cepat. Beberapa pekerja mulai membicarakan tentang keberadaan penunggu, hutan yang marah karena terusik oleh pembangunan proyek ini. Mereka percaya bahwa sosok wanita yang dilihat Budi adalah perwujudan dari roh penjaga hutan yang mencoba memperingatkan manusia untuk berhenti merusak alam. Namun, di tengah kegelisahan yang melanda, proyek tetap berjalan. Budi dan pekerja lainnya tidak punya pilihan selain terus bekerja, meski dengan rasa takut yang semakin membesar. Dan di balik bayang-bayang pepohonan hutan Kalimantan, sesuatu yang lebih mengerikan menunggu untuk terungkap. Hari-hari berlalu sejak kejadian malam itu, namun suasana di kamp proyek tetap dipenuhi dengan ketegangan. Banyak pekerja yang mulai merasa tidak nyaman berada di tengah hutan Kalimantan yang lebat. Mereka berbicara tentang suara-suara aneh yang sering terdengar saat malam, seperti langkah kaki, bisikan, dan tawa yang menyeramkan. Namun, tidak ada yang berani membicarakan hal ini secara terbuka, karena takut dianggap lemah atau mengada-ada. Suatu malam, ketika sebagian besar pekerja sudah tidur, suara aneh kembali terdengar. Kali ini, suara itu lebih jelas, seperti suara gemericik air dan tawa perempuan yang halus, seolah-olah berasal dari dalam hutan. Beberapa pekerja yang masih terjaga saling pandang dengan wajah pucat, namun tidak ada yang berani keluar dari barak untuk memastikan asal suara tersebut. Di antara mereka, ada seorang pekerja bernama Rudy yang terkenal pemberani. Ia memutuskan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dengan membawa senter dan parang, Rudy berjalan keluar dari barak menuju arah suara. Teman-temannya mencoba mencegah, tetapi Rudy tetap teguh dengan keputusannya. Rudy berjalan dengan hati-hati, mengikuti suara yang semakin lama semakin terdengar jelas. Suara tawa itu terdengar begitu dekat, seperti berasal dari balik pepohonan rimbun di hadapannya. Saat ia menyorotkan senter ke arah suara, tiba-tiba suara itu menghilang, dan hanya ada keheningan yang tersisa. Rudy merasa bulu kuduknya berdiri, namun ia tetap melangkah lebih dalam ke dalam hutan. Setelah beberapa saat, Rudy menemukan sesuatu yang aneh. Di depan matanya, tampak sebuah sungai kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya.
Meskipun ia sudah bekerja di proyek ini selama beberapa bulan, air sungai itu tampak begitu jernih, berkilauan di bawah sinar bulan. Namun di atas permukaan air, tampak bayangan seorang wanita sedang berdiri. Wajahnya tidak jelas, tapi pakaiannya mirip dengan sosok yang pernah dilihat Budi beberapa malam sebelumnya. Wanita itu menatap Rudy dengan tatapan kosong. Tanpa sadar, Rudy melangkah mendekat, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya ke arah sungai. Saat ia mendekati tepi sungai, suara tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih keras dan menyeramkan, seperti datang dari segala arah. Rudy tiba-tiba tersadar dan berhenti. Ia merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Wanita itu mulai melayang mendekat ke arah Rudy, namun langkahnya tidak menyentuh tanah. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya seolah tercekik di tenggorokan. Dalam kepanikannya, Rudy melemparkan senternya ke arah wanita itu, berharap bisa mengusirnya. Namun, senter itu hanya melayang menembus tubuh wanita tersebut dan jatuh ke sungai, tenggelam ke dalam air yang gelap. Wanita itu terus mendekat, dan wajahnya mulai terlihat jelas. Matanya hitam legam, kosong, dan penuh kebencian. Saat ia sudah sangat dekat, Rudy bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Ia merasa seolah-olah tubuhnya akan membeku. Namun pada saat itu, suara adzan subuh tiba-tiba terdengar dari kejauhan, menggema di seluruh hutan. Wanita itu berhenti, menatap ke arah sumber suara dengan ekspresi marah, lalu menghilang begitu saja seperti kabut yang tersapu angin. Rudy jatuh terduduk di tanah, tubuhnya lemas tak berdaya. Dengan sisa tenaga, Rudy berlari kembali ke barak. Wajahnya pucat pasi. Saat ia tiba, teman-temannya segera menghampiri, bertanya apa yang terjadi. Namun, Rudy hanya bisa tergagap, tidak mampu menjelaskan apa yang baru saja ia alami. Malam itu, ketakutan semakin merasuki hati para pekerja. Mereka sadar bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pembangunan di tempat ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika, sesuatu yang tidak ingin terusik oleh kehadiran mereka. Namun, misteri di balik proyek ini masih jauh dari terungkap, dan teror yang lebih besar masih menunggu di depan mata. Setelah kejadian yang dialami Rudy, suasana di proyek semakin tegang. Banyak pekerja yang memilih untuk berhenti dan pulang ke kampung halaman, meninggalkan proyek yang dianggap terlalu berbahaya. Namun, sebagian yang masih bertahan mencoba menjalankan pekerjaan mereka sambil terus waspada terhadap kejadian-kejadian aneh yang terus berlangsung. Budi, yang menjadi saksi pertama dari kehadiran sosok misterius itu, merasa semakin gelisah. Ia mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh para pekerja dengan peringatan dari penduduk setempat yang sempat ia dengar saat pertama kali tiba di sini. Mereka pernah bercerita bahwa hutan Kalimantan ini bukanlah tempat yang biasa. Ada makhluk-makhluk gaib yang menjaga kawasan ini, dan setiap gangguan terhadap alam akan dibalas dengan bencana. Suatu hari, seorang tokoh adat setempat yang bernama Pak Ketut datang ke lokasi proyek. Ia adalah seorang dukun yang dihormati oleh penduduk sekitar. Dikenal memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan roh-roh penunggu hutan. Pak Ketut datang dengan wajah serius dan membawa kabar buruk. Ia dipanggil oleh beberapa pekerja yang sudah tidak tahan dengan teror yang mereka alami. Pak Ketut meminta agar seluruh aktivitas dihentikan sementara, setidaknya selama 3 hari untuk melakukan ritual pembersihan. Namun, permintaannya ditolak oleh pimpinan proyek yang menganggap hal itu hanya akan menghambat kemajuan pekerjaan. Mereka lebih memilih mengabaikan kepercayaan tradisional dan melanjutkan proyek seperti biasa. Malam itu, terjadi peristiwa yang lebih mengerikan. Saat para pekerja sedang beristirahat di barak, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari dalam hutan. Tanah di sekitar proyek mulai bergetar, dan angin kencang bertiup, membuat pepohonan bergoyang hebat. Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi kacau. Di tengah kekacauan itu, terdengar suara-suara aneh seperti ratapan dan tangisan yang berasal dari kedalaman hutan. Suara itu begitu menyayat hati, seakan-akan ada makhluk tak kasat mata yang sedang merasakan penderitaan luar biasa. Para pekerja yang mendengar suara itu merasa takut dan bingung, tak tahu harus berbuat apa. Budi yang sedang berada di baraknya merasa ada yang tidak beres. Ia segera keluar dan melihat ke arah hutan. Di kejauhan, ia bisa melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di antara pepohonan, seolah-olah ada sesuatu yang besar dan mengerikan sedang mendekat. Tiba-tiba, salah satu alat berat yang digunakan dalam proyek tersebut mendadak bergerak sendiri, seolah-olah ada yang mengendalikannya. Mesin besar itu mengeluarkan suara keras, memekakkan telinga. Para pekerja berlarian menjauh.
berusaha menyelamatkan diri dari alat berat yang kini bergerak liar, menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Pak Ketut yang masih berada di lokasi segera menyadari bahwa ini adalah peringatan terakhir dari roh-roh penunggu hutan. Ia segera memimpin ritual darurat, membakar kemenyan dan membaca mantra-mantra kuno untuk menenangkan amarah alam. Namun, sebelum ritual itu selesai, sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di tengah proyek tiba-tiba tumbang dengan suara keras. Akar-akar pohon yang kuat mencuat ke permukaan, memperlihatkan sebuah lubang besar di tanah. Dari dalam lubang itu, tampak sesuatu yang berkilauan, seolah-olah ada benda misterius yang terkubur di sana. Pekerja yang berada di sekitar lubang itu terdiam, terperangah dengan apa yang mereka lihat. Di dasar lubang, mereka menemukan sebuah arca kuno yang terbuat dari batu, penuh dengan ukiran-ukiran rumit. Arca itu tampak sangat tua, seolah berasal dari zaman yang sangat lampau, namun masih utuh dan memancarkan aura yang tidak biasa. Pak Ketut segera menyuruh mereka menjauh dari lubang itu. Ia mengenali arca tersebut sebagai salah satu peninggalan leluhur yang sangat sakral dan dilarang untuk diganggu. Keberadaan arca itu di lokasi proyek hanya menguatkan keyakinannya bahwa hutan ini memang dijaga oleh kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Namun, pimpinan proyek yang keras kepala memutuskan untuk mengabaikan peringatan Pak Ketut. Mereka menganggap arca tersebut hanya sebagai benda kuno yang tidak ada kaitannya dengan kejadian aneh yang selama ini terjadi. Mereka bahkan berencana untuk memindahkan arca itu demi kelancaran proyek. Peringatan dari alam sudah diberikan, namun keangkuhan manusia seringkali membawa mereka pada kehancuran yang tidak terduga. Dan malam itu, saat para pekerja kembali ke barak mereka dengan rasa cemas yang semakin dalam, teror yang lebih besar mulai bangkit dari kedalaman hutan, menunggu untuk menyebarkan ketakutannya yang mencekam. Setelah arca kuno ditemukan, ketegangan di antara para pekerja mencapai puncaknya. Beberapa dari mereka memilih untuk diam-diam meninggalkan proyek dan pulang ke kampung halaman. Namun banyak yang masih bertahan, terikat oleh kebutuhan ekonomi dan janji bayaran besar. Meski demikian, tidak ada yang bisa mengabaikan perasaan mencekam yang terus menyelimuti lokasi proyek. Malam itu, hujan deras mengguyur hutan Kalimantan. Suara gemuruh guntur menggema, dan kilatan petir sesekali menyinari barak-barak yang terletak di tengah hutan. Budi, Rudi, dan beberapa pekerja lainnya duduk diam di dalam barak, mencoba mengusir rasa takut dengan bercanda seadanya. Namun, canda mereka terhenti saat suara gemuruh yang tidak biasa terdengar dari luar. Budi mencoba mengabaikan suara tersebut, menganggapnya hanya suara angin atau pohon yang tumbang karena badai. Tapi suara itu terus berlanjut, seperti ada sesuatu yang bergerak mendekati barak mereka. Perlahan, suara gemuruh itu berubah menjadi suara langkah kaki yang berat, menyeret-nyeret tanah yang basah. Rudi yang duduk di dekat pintu tiba-tiba berdiri. Wajahnya pucat saat ia menyadari bahwa langkah kaki itu berhenti tepat di depan barak mereka. Ia melirik ke arah Budi, yang balas menatap dengan pandangan penuh kecemasan. Keheningan yang mencekam menyelimuti mereka. Hanya suara hujan dan detak jantung mereka yang terdengar. Tiba-tiba, pintu barak terbuka dengan keras, disertai angin dingin yang menusuk. Para pekerja yang berada di dalam langsung berteriak ketakutan, tetapi suara mereka terhenti ketika melihat apa yang ada di ambang pintu. Berdiri di sana, terlihat sosok tinggi besar dengan tubuh yang tampak seperti terbuat dari lumpur hitam. Wajahnya tidak jelas, hanya dua lubang mata kosong yang memancarkan cahaya merah samar. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan yang membuat darah mereka membeku. Udara di dalam barak tiba-tiba terasa semakin dingin, dan napas mereka menjadi berat, seolah-olah ada kekuatan yang menekan dada mereka. Budi merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak, hanya bisa menatap sosok mengerikan itu dengan ketakutan yang melumpuhkan. Rudi, yang terkenal pemberani, mencoba mengumpulkan keberaniannya dan berteriak, "Siapa kau? Apa yang kau inginkan?" Namun, sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, langkahnya mulai bergerak perlahan masuk ke dalam barak, meninggalkan jejak lumpur di lantai kayu. Saat sosok itu semakin mendekat, para pekerja di dalam barak merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Beberapa dari mereka mulai merintih ketakutan, sementara yang lain hanya bisa mematung, tak mampu melarikan diri atau melawan. Budi bisa merasakan bulu kuduknya meremang, dan dalam hatinya, ia tahu bahwa sosok ini bukanlah manusia. Ketika sosok itu sudah berada sangat dekat, tiba-tiba terdengar suara keras dari arah barak sebelah.
seperti suara kayu yang patah disertai teriakan histeris dari para pekerja di sana. Suara itu cukup untuk membuat sosok lumpur itu berhenti sejenak, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, seolah tersapu oleh angin kencang. Para pekerja di barak budi saling pandang dengan wajah pucat. Tidak ada yang berani bicara, tidak ada yang tahu apa yang baru saja mereka hadapi. Mereka hanya bisa mendengar suara hujan yang terus turun, seakan-akan mencoba menenggelamkan ketakutan mereka dalam kegelapan malam. Setelah beberapa saat, Budi yang masih terguncang mencoba keluar dari barak untuk melihat apa yang terjadi di barak sebelah. Rudy dan beberapa pekerja lainnya mengikutinya, meskipun dengan langkah yang ragu-ragu. Saat mereka sampai di barak sebelah, mereka menemukan pintu barak itu terbuka lebar, dan di dalamnya seorang pekerja tergeletak tak sadarkan diri di lantai. Wajah pekerja itu pucat. Matanya terbuka lebar menatap ke arah langit-langit, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan di dalamnya. Di sekeliling tubuhnya, tanah basah dan lumpur menggenang, seolah-olah ada sesuatu yang muncul dari dalam tanah dan menyeretnya ke kegelapan. Pak Ketut, yang mendengar keributan itu, segera datang dan memeriksa kondisi pekerja tersebut. Namun, ia hanya bisa menggelengkan kepala dengan raut wajah penuh kekhawatiran. Roh-roh penunggu hutan ini marah, bisiknya dengan suara bergetar. Kita telah melanggar batas, dan kini mereka menuntut balasan. Malam itu, teror yang dirasakan para pekerja semakin dalam. Mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat kelam dan jahat di balik proyek ini. Sesuatu yang tidak bisa mereka pahami atau hadapi dengan kekuatan fisik. Dan meskipun mereka terus bekerja, setiap malam menjadi pengingat akan kehadiran sosok-sosok dari kegelapan yang mengintai, menunggu waktu yang tepat untuk menunjukkan kekuatan mereka. Suasana di kamp proyek terasa semakin suram. Para pekerja yang masih bertahan diliputi ketakutan dan kegelisahan. Mereka tahu bahwa apa yang mereka hadapi bukanlah sekadar proyek biasa. Ini adalah perang melawan kekuatan gaib yang jauh lebih kuat daripada apapun yang pernah mereka bayangkan. Pak Ketut, sang dukun yang dihormati, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia sadar bahwa ini bukan sekadar gangguan roh biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat yang mengendalikan semua kejadian aneh ini. Ia memutuskan untuk berkomunikasi langsung dengan penjaga hutan, entitas yang diyakini oleh penduduk setempat sebagai penguasa gaib wilayah itu. Dengan persiapan yang matang, Pak Ketut mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk ritual besar. Ia meminta beberapa pekerja yang masih setia untuk membantunya, meski mereka melakukannya dengan hati yang diliputi ketakutan. Di tengah hutan, di dekat sungai yang ditemukan Rudy beberapa malam sebelumnya, Pak Ketut membangun sebuah altar sederhana dari batu-batu yang ia temukan di sekitar. Di atas altar itu, ia meletakkan sesajen berupa bunga, buah-buahan, dan kemenyan. Ritual dimulai saat matahari mulai terbenam. Pak Ketut menyalakan kemenyan dan memulai mantranya, memanggil penjaga hutan untuk datang dan berbicara dengannya. Suara mantranya menggema di seluruh hutan, seakan-akan menyatu dengan suara alam yang mulai hening, seiring dengan turunnya malam. Para pekerja yang berada di sekitar altar menunggu dengan penuh kecemasan. Mata mereka terus mengawasi sekeliling, takut akan kehadiran sosok gaib yang mungkin muncul kapan saja. Setelah beberapa saat, angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, membuat daun-daun pohon bergoyang liar. Hawa di sekitar altar terasa berubah, semakin dingin dan menekan. Dari dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang yang berjalan perlahan mendekati mereka. Para pekerja menatap dengan mata membelalak, sementara Pak Ketut tetap fokus pada mantranya, memanggil penjaga hutan untuk muncul. Dari arah hutan yang gelap, muncul sosok tinggi besar yang tak berbentuk jelas. Matanya bersinar dengan warna merah menyala, menatap lurus ke arah Pak Ketut dan para pekerja. Sosok itu tampak seperti bayangan besar yang menyatu dengan kegelapan malam, membuat semua orang yang melihatnya merasakan ketakutan yang luar biasa. Pak Ketut menghentikan mantranya dan menatap sosok itu dengan tenang. Wahai penjaga hutan, kami meminta maaf atas pelanggaran yang telah terjadi di tanah ini. Kami hanya manusia biasa yang tak mengerti batasan yang seharusnya kami hormati, ucap Pak Ketut dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Sosok itu tidak menjawab dengan kata-kata, namun angin semakin kencang bertiup, seolah-olah menunjukkan ketidaksenangan. Namun Pak Ketut tidak mundur. Ia melanjutkan, kami datang bukan untuk mengganggu.
Jika ada yang harus dibayar atas pelanggaran ini, kami siap membayarnya, asal kau memberikan kami kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan kami tanpa gangguan lebih lanjut. Untuk beberapa saat, hanya ada keheningan. Para pekerja menahan napas, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sosok penjaga hutan itu berdiri diam, menatap Pak Ketut seakan menimbang permintaannya. Kemudian angin tiba-tiba berhenti dan suasana menjadi sangat tenang, hampir tidak wajar. Pak Ketut menundukkan kepalanya menunggu jawaban. Dan akhirnya, sosok itu berbicara. Suaranya seperti gemuruh yang dalam. Tanah ini bukan milik kalian. Kalian datang dan merusak apa yang telah ada selama berabad-abad. Namun, permintaanmu telah didengar. Sosok itu kemudian melanjutkan dengan peringatan. Akan ada harga yang harus dibayar. Bukan oleh satu atau dua orang, tapi oleh kalian semua yang telah melanggar batas. Jika kalian tetap di sini, kalian akan merasakan kemarahan alam yang tak bisa dihentikan. Setelah mengatakan itu, sosok penjaga hutan perlahan menghilang ke dalam kegelapan, seakan diserap kembali oleh hutan yang sunyi. Pak Ketut tetap diam di tempatnya, menunduk dalam hening, sementara para pekerja hanya bisa saling pandang dengan wajah penuh ketakutan. Mereka tahu bahwa peringatan itu bukanlah omong kosong. Apa yang telah mereka bangun di sini telah memicu sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Malam itu, tidak ada yang bisa tidur dengan tenang. Mereka semua tahu bahwa keputusan harus segera diambil. Namun, meskipun mereka sudah diberikan peringatan, mereka tetap terikat oleh tanggung jawab dan pekerjaan. Mereka berada di antara dua pilihan sulit. Tetap tinggal dan menyelesaikan proyek dengan risiko besar, atau pergi dan meninggalkan semua yang telah mereka capai. Namun, apapun pilihan mereka, mereka tahu bahwa mereka tidak lagi berada di tempat yang sama. Mereka berada di wilayah yang dikuasai oleh kekuatan yang jauh lebih besar dari mereka. Dan bayangan penjaga hutan akan selalu menghantui langkah mereka, mengingatkan bahwa mereka adalah tamu yang tidak diundang di tanah ini. Keesokan harinya setelah pertemuan dengan penjaga hutan, suasana di kamp semakin mencekam. Meskipun beberapa pekerja memutuskan untuk kembali ke proyek, langkah mereka penuh dengan keraguan. Setiap suara, setiap bayangan di sekitar mereka terasa seperti ancaman yang mengintai. Mereka tahu bahwa peringatan yang diberikan oleh sosok gaib itu bukan sekadar ancaman kosong. Di hari itu, Pak Ketut mencoba meyakinkan para pekerja yang tersisa untuk terus bekerja dengan hati-hati dan tetap menghormati alam sekitar. Namun, kata-katanya terdengar hampa bagi sebagian besar pekerja. Mereka hanya ingin menyelesaikan pekerjaan mereka dan segera meninggalkan tempat yang kini mereka yakini sebagai tanah terkutuk. Saat matahari mulai terbenam, para pekerja merasa waktu berjalan lebih cepat dari biasanya. Kegelapan malam datang dengan cepat, dan hutan yang mengelilingi kamp proyek seakan-akan menjadi semakin hidup. Di dalam kegelapan, suara-suara aneh terdengar, jeritan jauh, bisikan angin yang terdengar seperti suara manusia, dan suara langkah kaki yang berat seperti malam sebelumnya. Budi, yang sudah merasa sangat tertekan, memutuskan untuk menemui Pak Ketut di tendanya. Saat ia mendekati tenda tersebut, ia melihat bahwa Pak Ketut sedang duduk sendirian dengan wajah yang tampak lebih tua dan lelah dari biasanya. "Pak Ketut, apakah kita benar-benar aman di sini?" tanya Budi dengan suara pelan. Pak Ketut menatap Budi dengan tatapan yang sulit diartikan. "Tidak ada yang benar-benar aman di sini, Nak. Kita telah melangkah terlalu jauh, tapi tugas kita belum selesai, dan aku merasa kita harus menghadapi apapun yang akan terjadi." Namun malam itu, ketegangan yang dirasakan oleh para pekerja mencapai puncaknya ketika salah satu dari mereka, Tony, hilang tanpa jejak. Ia terakhir terlihat saat sedang memeriksa alat berat di pinggir hutan. Ketika para pekerja lain mencarinya, mereka hanya menemukan helm dan senter milik Tony, tertinggal di tanah dengan tanda-tanda perjuangan. Tidak ada yang berani melanjutkan pencarian lebih jauh ke dalam hutan. Kehilangan Tony membuat suasana semakin kacau. Para pekerja mulai berbisik-bisik tentang kutukan dan kemarahan penjaga hutan. Beberapa di antaranya bahkan mulai merencanakan untuk melarikan diri malam itu juga, meskipun mereka tahu itu akan sangat berbahaya. Namun, Pak Ketut mencoba menenangkan mereka, mengatakan bahwa meninggalkan proyek tanpa izin bisa memperburuk keadaan. Malam semakin larut, dan para pekerja yang tersisa berkumpul di barak utama. Mereka mencoba mengumpulkan kekuatan dan mendiskusikan langkah selanjutnya. Namun, di tengah perbincangan mereka, suara gemuruh dari dalam hutan tiba-tiba terdengar, disusul oleh angin kencang yang menghantam barak. Suara itu semakin mendekat,
Dan tiba-tiba, terdengar suara ledakan keras dari arah lokasi proyek. Para pekerja bergegas keluar dan melihat ke arah sumber ledakan. Mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Salah satu alat berat yang digunakan untuk menggali tanah telah terbalik, dan api mulai membakar tanah di sekitarnya. Di tengah-tengah api, sosok besar dari malam sebelumnya muncul kembali, berdiri tegak di antara reruntuhan dengan mata merah menyala yang memancarkan kebencian. Sosok itu mengangkat tangan, dan tiba-tiba api tersebut menyebar dengan cepat, melahap semua yang ada di jalannya. Para pekerja berteriak ketakutan dan mencoba melarikan diri, namun sosok itu bergerak dengan kecepatan yang tak terduga, mengejar mereka dengan langkah-langkah berat yang mengguncang tanah. Pak Ketut yang melihat kejadian itu segera mencoba menghalangi sosok tersebut dengan mantranya. Ia berdiri di hadapan sosok itu, mengangkat tangannya sambil melantunkan doa dan mantra yang kuat. Namun, kekuatan sosok itu terlalu besar. Angin kencang yang membawa bau belerang menyapu Pak Ketut, membuatnya jatuh tersungkur. Budi dan Rudi yang menyaksikan semua itu hanya bisa terpaku. Tubuh mereka membeku karena ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan sesuatu yang jauh di luar kendali mereka. Sosok itu menatap Pak Ketut yang tergeletak di tanah, lalu beralih menatap para pekerja lain yang mencoba melarikan diri. Dengan suara yang dalam dan menggelegar, sosok itu berbicara lagi, "Kalian telah melanggar batas. Harga yang harus dibayar adalah jiwa. Satu persatu, kalian akan merasakan akibatnya." Sosok itu kemudian menghilang begitu saja, bersamaan dengan hilangnya api yang membakar lokasi proyek. Namun, bau belerang yang menyengat masih terasa di udara, dan keheningan yang mengikuti kejadian itu terasa menekan dan penuh ancaman. Malam itu tidak ada yang berani tidur. Mereka semua terjaga, berjaga-jaga di dalam barak dengan penuh ketakutan. Pak Ketut yang terluka dirawat oleh Budi dan Rudi, meskipun mereka tahu bahwa luka di tubuhnya bukanlah satu-satunya hal yang harus dikhawatirkan. Dalam hati mereka, para pekerja menyadari bahwa harga yang harus dibayar tidak akan berhenti di situ. Mereka tahu bahwa ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Dan mereka tidak bisa menebak kapan sosok penjaga hutan itu akan muncul kembali untuk menuntut jiwanya. Mereka hanya bisa berharap bahwa pagi akan segera datang dan memberikan mereka sedikit ketenangan, meski hanya untuk sesaat. Pagi datang dengan perlahan, membawa sedikit kelegaan bagi para pekerja yang tersisa. Namun, ketenangan itu hanya bersifat sementara. Mereka tahu bahwa ancaman belum berakhir dan waktu mereka semakin menipis. Bayangan sosok penjaga hutan masih menghantui mereka, dan peringatan tentang harga yang harus dibayar terus terngiang di benak mereka. Pak Ketut, meski terluka parah, mencoba bangkit dari tidurnya. Ia sadar bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menyelamatkan diri. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memanggil Budi dan Rudi, meminta mereka untuk berkumpul bersama semua pekerja lainnya. Pak Ketut tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kemarahan penjaga hutan adalah dengan melakukan pengorbanan. "Kita harus mengorbankan sesuatu yang berharga," ucap Pak Ketut dengan suara lemah. "Hanya dengan begitu, kita bisa menenangkan penjaga hutan dan menyelamatkan nyawa kita." Para pekerja yang mendengar itu merasa gentar. Mereka tahu apa yang dimaksud oleh Pak Ketut, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengucapkannya. Rudi, yang selama ini mencoba untuk tetap kuat, akhirnya memberanikan diri bertanya, "Apa yang harus kita korbankan, Pak?" Pak Ketut menatap mereka satu persatu, matanya penuh dengan keletihan. "Kita harus mengorbankan salah satu dari kita," jawabnya pelan. "Itu adalah cara satu-satunya untuk membayar dosa-dosa kita yang telah melanggar batasan di tanah ini." Suasana menjadi sunyi. Tidak ada yang berani menatap satu sama lain. Ketegangan semakin terasa saat mereka menyadari bahwa mereka harus membuat keputusan yang mengerikan. Memilih siapa yang akan menjadi korban untuk menenangkan sosok gaib itu. Di tengah kebingungan itu, Rudi tiba-tiba berdiri. "Saya yang akan menjadi korban," katanya dengan suara tegas. Semua orang menoleh kepadanya dengan tatapan kaget dan tidak percaya. "Saya yang memulai proyek ini, saya yang membawa kalian semua ke sini. Jika ada yang harus bertanggung jawab, itu adalah saya." Budi mencoba mencegahnya. "Rudi, jangan gila, kita bisa mencari cara lain." Namun, Rudi menggelengkan kepala. "Tidak ada cara lain, Budi. Saya yang harus menebus kesalahan ini." Ia menatap Pak Ketut dengan mata penuh tekad. "Pak Ketut, tolong bantu saya. Bantu saya menyelesaikan ini." Pak Ketut terdiam sejenak, kemudian mengangguk perlahan.
Ia tahu bahwa Rudy telah mengambil keputusan yang sangat berat. Namun ia juga sadar bahwa ini mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan yang lainnya. Ritual terakhir dimulai saat matahari terbenam. Para pekerja yang tersisa membentuk lingkaran di sekitar altar sederhana yang kembali dibangun di tepi sungai. Rudy berdiri di tengah-tengah, diapit oleh Pak Ketut dan Budi. Pak Ketut mulai melantunkan mantra. Kali ini lebih panjang dan lebih dalam, memanggil kembali penjaga hutan. Suasana kembali berubah. Hutan di sekitar mereka terasa hidup dengan energi yang tidak terlihat. Angin bertiup kencang dan kabut tebal mulai menyelimuti tempat itu. Dari dalam kabut, suara langkah berat terdengar mendekat, dan sosok penjaga hutan yang besar dan menakutkan muncul lagi. Sosok itu berdiri diam di depan Rudy, menatapnya dengan mata merah menyala. Rudy tidak mundur, meskipun tubuhnya gemetar. Ia menunduk hormat kepada sosok itu. Saya menawarkan diri sebagai pengorbanan. Biarkan teman-teman saya pergi dengan selamat, ucap Rudy dengan suara tegas, meskipun ada ketakutan yang jelas di matanya. Penjaga hutan tidak berbicara, namun suasana menjadi semakin mencekam. Angin bertiup semakin kencang, dan bumi di bawah kaki mereka bergetar. Pak Ketut terus melantunkan mantranya, mencoba menjembatani komunikasi antara Rudy dan sosok gaib itu. Akhirnya, sosok penjaga hutan mengulurkan tangannya yang besar dan gelap, menyentuh bahu Rudy. Seketika, Rudy merasakan energi besar yang mengalir melalui tubuhnya, seolah-olah seluruh jiwanya sedang diserap. Namun, Rudy tetap berdiri tegak, meskipun tubuhnya mulai melemah. Pak Ketut menghentikan mantranya dan mundur, menyadari bahwa pengorbanan Rudy telah diterima. Sosok penjaga hutan mentangannya, dan dengan perlahan menghilang ke dalam kabut, membawa serta energi dan jiwa Rudy bersamanya. Saat sosok itu menghilang, kabut pun perlahan memudar, meninggalkan para pekerja yang tersisa dalam keheningan yang luar biasa. Mereka semua menatap tubuh Rudy yang kini tergeletak di tanah, tak bernyawa. Pengorbanannya telah menyelamatkan mereka semua. Dengan hati yang berat, mereka membawa tubuh Rudy kembali ke kamp dan menguburkannya dengan penuh hormat di tepi hutan, tempat di mana ia telah memberikan nyawanya untuk menebus kesalahan mereka. Setelah pemakaman sederhana itu, para pekerja memutuskan untuk meninggalkan proyek tersebut. Mereka semua tahu bahwa meskipun proyek itu bisa saja dilanjutkan, bayangan penjaga hutan dan pengorbanan Rudy akan selalu menghantui mereka. Lebih baik menyerahkan tanah itu kepada kekuatan gaib yang telah menjaganya selama berabad-abad daripada terus melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh alam. Akhirnya, para pekerja yang tersisa meninggalkan hutan itu dengan rasa kehilangan yang mendalam, namun juga dengan rasa lega. Mereka tahu bahwa mereka telah diselamatkan oleh keberanian seorang teman dan bahwa mereka belajar untuk menghormati kekuatan yang tidak dapat mereka kendalikan. Namun di dalam hati mereka juga tahu bahwa kisah ini belum sepenuhnya berakhir. Di suatu tempat di dalam hutan Kalimantan yang lebat, penjaga hutan masih berjaga, memastikan bahwa tanahnya tetap terlindungi dari tangan-tangan manusia yang serakah. Dan siapapun yang mencoba melanggar batasan itu akan menghadapi nasib yang sama seperti Rudy, jiwa yang harus dibayar untuk ketenangan alam